warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kami dari Majelis Taman Surga telah hadir kembali dalam rangka ikut mengambil bagian dalam syiar Islam. Maka izinkanlah kami pada kesempatan kali ini untuk menghadirkan acara dalam rangka memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baiklah, pada kesempatan kali ini telah hadir pemateri kita Ustadz Fatih Abdurrahman SHI MA yang alhamdulillah telah hadir di studio kita. Dan untuk tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Fatih Abdurrahman MA yang telah hadir. Pada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa jika benar-benar kalian itu mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka ketika itu kita wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka ikutilah aku sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Di sini kalau kita lihat bagaimana pendapatnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita semua bahwa ayat ini berkenaan tentang seseorang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan dia tidak berada di jalan Allah dan Rasulnya, maka cintanya adalah cinta dusta. Maka oleh karena itu, maka kita mesti menimbang-nimbang kecintaan kita kepada Allah itu apakah cinta dengan benar-benar, atau kita hanya sekedar melafalkan cinta tetapi kita tidak memaknai cinta kita itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mudah sekali orang mengatakan cinta bahwa dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika dia diperintahkan untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah, maka mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diseru untuk melaksanakan kebaikan, malah mereka meninggalkan seruan tersebut dan mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang manusia, kemudian menjadi seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepadanya, untuk melaksanakan ibadah kita kepadanya dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu semua sudah mafhum bagi kita, sudah menjadi pengetahuan umum, pemahaman umum bagi kita bahwa tujuan kita ibadah, kemudian tunduk dan patuh kepada segala aturan yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita lihat, sebagaimana seorang muslim yang memiliki yang namanya khata' wa nisyan, yang memiliki potensi untuk melakukan kesalahan dan lupa, maka ini menjadi
poin penting bagi kita untuk mengevaluasi diri kita, di mana manusia itu tak lepas dari yang namanya salah, di mana manusia itu tak lepas dari yang namanya kekhilafan, lupa. Kemudian ketika kita menyadari hal itu, kaum muslimin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, maka kita kembali kita menuai, kembali kita mengevaluasi cinta kita itu apakah benar-benar cinta yang hakiki atau cinta yang hanya sekedar diucapkan tetapi tidak mampu kita amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beramai-ramai untuk hijrah, ketika mereka dulunya larut di dalam kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendapatkan hidayah, mereka taat, tunduk, berubah dari posisi mereka yang dulu menjadi pembuat onar, pembuat murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekarang mereka menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Apa yang diperintah oleh Allah mereka laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah mereka tinggalkan. Tetapi ujian demi ujian itu akan terus dirasakan, baik bagi orang yang berhijrah maupun orang yang sedang atau mulai untuk berhijrah. Yang pertama, bahwa ketika orang yang berhijrah, mereka akan dijauhi, ditinggalkan oleh teman-teman mereka yang mungkin dulu satu pemikiran dengannya, mungkin satu lingkungan adaptasinya dengan mereka. Tetapi ketika mereka mulai berhijrah, meninggalkan yang namanya kemaksiatan demi kemaksiatan, pergaulan bebas, hidup bebas dan sebagainya, kemudian mereka terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggalkan semua itu. Kemudian kalau jika seandainya ketika kita masih terus berada pada lingkungan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kaum muslimin kita tidak akan bisa untuk benar-benar menundukkan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ujiannya. Maka kalau kita berhijrah, maka hijrah dengan total, bukan hijrah dengan setengah-setengah, bukan hijrah yang dimana kita mengakui atau melaksanakan sebagian dari perintah Allah, tetapi kita masih menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalau seandainya atau jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kalau kita mengikuti perintah Allah, ini merupakan kewajiban bagi kita. Siapapun manusianya, apakah dia seorang pelajar, mahasiswa, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita mengikuti Allah dan Rasulnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan balik mencintai kita. Allah dan Rasulnya balik mencintai kita. Luar biasa ini kaum muslimin. Maka betul sekali, itu benar sekali apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, bahwa kalau orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak berada di jalan Allah, berarti cintanya cinta dusta. Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita akan lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang, insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.